Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua calon gubernur Sulawesi Tengah melakukan pencoblosan di Kota Palu. Ratusan narapidana yang menghuni lapas Palu ikut menggunakan hak pilihnya. Petahana kalah telak di TPS sendiri dalam perhitungan suara pemilihan gubernur Sulawesi Tengah. Hasil penghitungan sementara untuk pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tengah telah berlangsung sejak pukul 2 siang, termasuk hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil penghitungan yang dilakukan petugas KPPS, dua calon gubernur Sulawesi Tengah yakni Ahmad Ali dan Anwar Hafid unggul di TPS masing-masing. Sedangkan calon gubernur lainnya yakni Rusdi Mastura yang juga petahana secara mengejutkan kalah telak di TPS tempatnya memilih. Calon gubernur Sulteng nomor urut 3 Rusdi Mastura yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tanamudin di Kecamatan Mantikolore, Kota Palu hanya meraih 72 suara. Di TPS tersebut, calon gubernur Anwar Hafid unggul dengan meraih 105 suara, sedangkan Ahmad Ali di posisi kedua dengan meraih 78 suara. Berbeda halnya dengan calon gubernur Sulteng nomor urut 1 Ahmad Ali unggul telak di TPS 14 Kelurahan Tanamudindi, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Ahmad Ali meraih 186 suara dan disusul Anwar Hafid dengan perolehan 106 suara, sedangkan Rusdi Mastura hanya meraih 88 suara. Dari total 383 surat suara yang terpakai, 3 surat suara dinyatakan tidak sah. Sementara itu, calon gubernur Sulteng nomor urut 2, Anwar Hafid, menyalurkan hak pilihnya di kampung halamannya di TPS 01 Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Hasilnya, Anwar Hafid unggul telak dengan perolehan suara 318, disusul Ahmad Ali dengan raihan 120 suara, serta Rusdi Mastura dengan perolehan 9 suara. Dari hasil perhitungan sementara, pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamajido unggul di sejumlah TPS. Namun, hasil akhirnya masih menunggu penghitungan resmi dari KPU Sulawesi Tengah. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu dan Morowali. Ratusan penyintas bencana gempa bumi dan likuifaksi tahun 2018 silam di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan ikut menyalurkan hak pilihnya 27 November 2024. KPU Kota Palu menyediakan 3 tempat pemungutan suara di kawasan hunian tetap Petobo. Meski tinggal di hunian tetap, ratusan penyintas ini tetap antusias datang ke tempat pemungutan suara. Sejak dibuka pada Rabu pagi, satu persatu bahkan ada sekeluarga datang untuk menyalurkan hak suaranya. Salah satunya Aswan, warga Huntap Petobo ini berharap pemimpin terpilih nantinya bisa membantu warga Huntap dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Selama ini penyintas kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, untuk mensertakan masyarakat di sini dengan yang terutama di Huntap ini kebutuhan di sini itu air yang terutama itu. Keluhan untuk di sini ini air yang terutama. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang kendalanya kalau di sini cuma air. Ada. Itu bagaimana dengan kebutuhan? Untuk sehari-harinya ya mendingan lah. Lumayan kalau untuk sehari-harinya kalau di sini. Proses pemungutan suara di TPS yang berada di Kelurahan Petobo berjalan lancar. Beberapa warga yang belum mendapatkan surat panggilan tetap diberikan kesempatan dengan mencocokkan data DPT di TPS. Jadi sebenarnya kan kalau di kemarin-kemarin itu dari pagi sampai siang itu ramai terus orang. Tapi pada saat pilkada ini karena pemberitahuannya yang mungkin masih ada sebagian yang tidak tersalurkan ke pemilih, itu menjadi kendala juga karena ada yang terdaftar di TPS 7 tapi tidak tersalurkan pemberitahuannya. Jadi mereka harus mencari lagi dulu. Setelah mereka dapat baru mereka membawa KTP ke sini dan kami lagi cek di DPT.
Tapi sejauh ini masih teratasi. Alhamdulillah sejauh ini masih teratasi. Sesuai dengan jadwal, proses pemungutan suara di TPS berlangsung sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Agrieta Agriet melaporkan dari Palu. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo Subianto tiba di TPS 8 pada Rabu pagi, sekitar pukul setengah 9. Presiden kemudian mengikuti proses pemungutan suara mulai dari registrasi, mengambil surat suara, kemudian masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos, hingga akhirnya memasukkan surat suara ke kotak suara. Tak lupa, Prabowo juga mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Usai menggunakan hak suaranya, Prabowo menyatakan pilkada tahun ini berjalan cukup baik. Ia menegaskan warga bebas memilih siapa calon kepala daerahnya. Prabowo juga berpesan kepada seluruh calon kepala daerah agar tetap kompak dan bekerja sama untuk selalu melayani rakyat. Setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan istri, Selvi Ananda, menyalurkan suaranya di Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya mencoblos di TPS 18 Manahan, Kota Solo. Wapres Gibran Rakabuming dan istri tiba di lokasi TPS 18 Manahan sekitar pukul 10.25 menit. Kedatangan mantan wali kota Solo itu menarik perhatian warga di lokasi pencoblosan. Usai menunggu antrean, keduanya menuju ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Setelah mencoblos, Wakil Presiden meminta warga untuk menghargai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkada. Yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Wapres berharap pilkada serentak ini berjalan damai dan lancar. Semua pihak juga diminta untuk tetap menghormati pilihan masing-masing. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.